Bagi warga lokal, hilirisasi nikel membawa nestapa. Sakit yang tak terlihat mata, namun begitu nyata. Napas biasa. Merongrong tubuh sehat yang jadi anugerah terbesar mereka, warga Teluk Weda. Segmen ini membahas sejarah kawasan Teluk Weda sebelum kehadiran industri tambang nikel serta dinamika masuknya investasi besar di kawasan ini. Perubahan landscape wilayah dan ekspansi izin tambang menjadi bagian dari proyek strategis nasional hilirisasi nikel yang direncanakan oleh pemerintah. Kalau kita bicarain Teluk Weda di Halmahera Tengah, yang menariknya adalah bagaimana kawasan ini dulunya memiliki ekosistem yang sangat terjaga masyarakat lokal, khususnya suku Weda itu sendiri, karena mereka punya tradisi pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal, seperti sistem sasi, yang dimana secara tradisional mengatur kapan dan bagaimana sumber daya bisa dieksploitasi. Iya, benar-benar. Nah, sasi itu bukti nyata bahwa tanpa campur tangan negara pun sudah ada bentuk early environmental governance di tingkat komunitas, guys. Nah, ini bentuk co-management yang lahir alami antara manusia dan alam jauh sebelum konsep formal seperti AMDAL itu muncul. Nah, tapi secara ekonomi nih, wilayah ini kan emang kayak terisolasi gitu kan, mulai dari akses pendidikannya, layanan kesehatan, dan bahkan infrastrukturnya. Tapi sebelum masuk industri nikel ya. Nah, jadi dilema besarnya itu muncul ketika kawasan yang kayak ekologis ini, tapi miskin fasilitas gitu. Jadi akhirnya target proyek strategis nasional lewat pembangunan kawasan industri nikel pasti. Ya, kalau kita lihat tuh sebenarnya turning point-nya tuh di ekspor biji nikel ini pada tahun 2014 ya, dimana kita lihat bahwa pemerintah ini kayak mendorong banget gitu hilirisasi agar proses produksi itu bernilai tambah. Terus juga ini menarik sih sebenarnya dari sudut pandang kebijakan industri, dimana sumber daya ini tuh dikelola dulu di hulu dan juga hilir itu di dalam negeri gitu, dan bukan cuman diekspor mentah aja gitu loh. Iya benar sih. Dan Teluk Weda pun ya udah masuk peta proyek strategis sejak 2016, guys. Nah, kawasan ini dijadikan prioritas investasi, izin dipermudah, status kawasan diubah, bahkan perusahaan raksasa dari Cina seperti Tingsan dan Huayo Cobalt itu masuk lewat EYP. Nah, sementara PT Vale Indonesia memberi local presence di konsorsium itu, guys. Mungkin kita bisa lihat dari sisi public-private partnership-nya lah. Jadi proyek ini kan bukan investasi biasa gitu ya. Kayak ada janji transfer teknologinya, terus juga ada pelibatan tenaga kerjanya, dan bahkan ada program untuk pengembangan masyarakat. Nah, tapi di balik janji itu ada tata kelola atau pemerintahan itu yang mungkin sedikit berdinamika lah atau rumit gitu. Nah, betul banget, karena implementasi di lapangan tuh sebenarnya nggak semulus teorinya, guys. Karena koordinasi antara pusat, provinsi, kabupaten itu semua tuh nggak sinkron. Jadi izin lingkungan bisa berbenturan juga dengan izin tambang. Lalu setelah ini siapa yang tanggung jawab ketika ada pelanggaran, ya kan? Tumpang tindih kewarganegaraan seperti ini sering terjadi karena problem ini tuh klasik banget di birokrasi kita. Dan jangan lupa ya, guys, sama ada political ekonomi gitu. Di sini kita lihat tuh ada intervensi dari elit lokal, terus juga ada relasi bisnis, terus juga bahkan ada aktor-aktor yang informal gitu yang mempengaruhi terkait dengan siapa yang bisa dapat izin gitu. Dan mekanisme dari konsultasi tuh sering terlihat tuh kayak formalitas aja gitu. Jadi public hearing ada, tapi substansi input masyarakat ini jarang buat diakomodasi. Disitulah ketimpangan kekuasaan kelihatan jelas banget, karena masyarakat lokal minim akses informasi teknis atau bantuan hukum, sementara korporasi itu datang dengan modal besar dan pengaruh politik juga. Jadi sulit berharap proses yang betul-betul partisipatif tuh sulit banget. Segmen ini akan mengulas dampak lingkungan akibat dari aktivitas nikel, mulai dari kerusakan ekosistem darat dan juga laut, dan banjir besar 2024 menjadi sorotan, termasuk perbedaan klaim antara pemerintah dan juga temuan dari penelitian independen terkait kualitas lingkungan. Nah, kalau kita bicara soal dampak lingkungan di Teluk Weda ya guys, sebenarnya masalah paling serius itu muncul sejak hutan-hutan primer di kawasan ini tuh mulai dibuka untuk tambang nikel. Nah, bukan hanya sekedar kehilangan tutupan hutan, tapi juga hilangnya fungsi ekologis daerah aliran sungai,
Padahal DAS di sana sangat penting untuk mengatur air hujan dan mencegah erosi, guys. Bener banget Zip, karena DAS yang rusak itu efek dominonya tuh besar banget. Bukit dibongkar, hutan dibabat, tanah terbuka tanpa penahan. Jadi saat hujan deras datang tuh air langsung turun bawa lumpur dan material tambang ke sungai. Sungai-sungai yang dulunya jernih sampai sekarang tuh penuh banget sedimen. Jadi merusak terumbu karang di Teluk Weda itu sendiri dan mempengaruhi habitat biota lautnya itu, terutama ikan yang jadi sumber untuk penghidupan masyarakat pesisir sana. Dan bisa dilihat ya kalau itu tuh bukan cuman ekosistem perairan aja gitu yang udah tercemar, tapi pencemaran logam berat tuh kayak nikel, terus juga ada kromium, bahkan merkuri sekarang itu terdeteksi gitu di air sungai dan juga ikan. Dan ada hasil riset dari independen gitu yang menunjukkan bahwa kadar logam berat ini tuh udah di batas maksimal gitu, dan itu tuh udah termasuk bahaya gitu. Dan artinya di sini warga ini mengonsumsi ikan-ikan yang sudah tercemar di perairan sini dan beresiko ke kesehatan jangka panjang gitu, bahkan bisa kena kanker juga gitu. Berarti situasi itu tuh yang bikin gawat gak sih? Karena rusaknya benteng alam itu dapat memperburuk lah pencemaran di laut. Mungkin kita bisa lihat di bulan Juli ya, kalau nggak salah di bulan Juli tahun 2024. Jadi di bulan itu ada sebuah banjir yang besar, itu tuh melanda, dan itu bukan banjir yang biasa. Nah, ada warga setempat itu yang cerita tentang bagaimana sih air ini tuh bercampur sama lumpur tambang yang masuk ke kebun warga, terus juga rumah-rumah warga, dan bahkan sekolah pun masuk ke air. Jadi mungkin air ini tuh udah berasal dari Sungai Kobe yang dangkal lah, karena sedimentasi dari sungai itu nggak sanggup lagi untuk menampung air hujan deras itu. Benar-benar. Nah, padahal ya kalau hutan di lereng-lereng bukit masih utuh gitu ya, tanah itu kan bisa menyerap air lebih banyak ya guys. Tapi karena bukit udah dibongkar nih untuk tambang, air hujan itu langsung lari ke sungai, lalu banjir jadi nggak terhindarkan guys. Banjir waktu itu berlangsung selama 5 hari berturut-turut tuh di sana. Nah, di genangan di beberapa desa itu sampai 2 meter tingginya guys. Bayangkan coba dampaknya ke sawah, ladang, sumber air bersih masyarakat. Dan juga aku ngikutin sih beritanya, dan anehnya ya sebenarnya di sini pemerintah pusat lewat dari BNPB dan juga Kementerian ISDM itu mengatakan kalau banjir ini sebenarnya cuma karena cuaca ekstrim aja gitu. Dan mereka bilang bahwa kualitas air sungai itu masih di batas wajar gitu, masih batas aman gitu. Padahal data dari lapangan dari WALHI ya dan penelitian independen tuh jelas-jelas menunjukkan bahwa pencemaran berat logam di sungai dan biota laut gitu ada gitu pencemarannya. Nah itu tuh soal klaim yang bertolak belakang guys, yang tadi kalian udah jelasin itu. Jadi di satu sisi pemerintah dan perusahaan menekankan mitigasi bencana berbasis cuaca. Nah di sisi lain aktivis lingkungan dan masyarakat lokal bilang akar masalahnya itu adalah kerusakan ekosistem DAS akibat tambang itu sendiri. Kalau sungai dan lautan rusak, hujan deras sekecil apapun itu tuh bisa berujung bencana. Segmen ini menyoroti dampak sosial dari kehadiran industri nikel, mulai dari janji kesejahteraan hingga realitas konflik lahan dan hilangnya ruang hidup masyarakat lokal. Juga dibahas ketimpangan ekonomi yang muncul serta suara masyarakat adat yang merasakan langsung dari perubahan ini. Oke, setelah tadi kita udah ngebahas tentang dampak lingkungannya gitu loh, jadi sekarang kita masuk ke sisi yang gak kalah penting gitu. Kita bakal ngebahas tentang kehidupan sosial masyarakat di sekitar Teluk Weda yang katanya industri nikel ini ngebawa janji kemakmuran. Tapi apakah benar seperti itu? Menurut kalian? Mungkin secara teori sih ya. Misalnya EYP itu klaimnya udah buka nih ribuan lapangan pekerjaan. Bahkan katanya lebih dari 30.000 tenaga kerja dari berbagai daerah. Tapi siapa yang benar-benar dapat manfaatnya coba? Iya Zip, bener banget, karena ternyata sebagian besar tenaga kerja di sana justru datang dari luar daerah. Masyarakat lokal, apalagi masyarakat adat, justru banyak yang tersingkir di sana. Jadi mereka kehilangan lahan sendiri, bahkan sumber air bersih juga mulai susah dicari di sana, tahu? Bener sih, bahkan ada warga adat Sawah itu bilang kalau misalkan mereka tuh
awalnya tuh hidup dari laut dan juga hutan, tapi sekarang ya semuanya udah berubah lah, karena dan juga pola hidup nelayan dan petani itu juga terganggu gitu loh, karena area tangkap dan juga lahan perkebunan mereka itu sekarang jadi kawasan industri. Seperti itu ya. Dan jangan lupa juga sih tentang muncul juga nih ada konflik sosial, di mana ada penggusuran lahan tanpa ganti rugi yang layak, dan juga lalu ekonomi ini jadi makin tajam gitu gapnya. Dan sebenarnya kita lihat bahwa ada pekerja tambang yang hidup di mes dengan fasilitas yang oke, bagus, sementara lokal-lokalnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kesulitan. Iya ya, jadi itu kayak ekonomi dua dunia gitu ya guys, di satu wilayah yang sama, ya nggak sih? Nah, bahkan ya menurut laporan Tempo nih, masyarakat adat di Teluk Weda merasa mereka hanya jadi penonton di atas tanah mereka sendiri gitu, miris banget. Bener, nggak sih? karena yang menariknya juga nih, suara masyarakat lokal itu semua nggak sama ternyata. Ada juga yang merasa terbantu secara ekonomi, misalnya yang buka warung makan atau usaha laundry di sekitar kawasan industri sana. Mungkin jadi bisa dibilang hidup mereka tuh sekarang penuh dilema lah ya. Iya, benar. Ada yang merasa hidupnya itu membaik, tapi banyak juga yang bilang mereka itu kehilangan identitas, lahan dan juga ruang hidupnya mereka. Nah, jadi pertanyaannya tuh masa depan mereka ini tuh mau dibawa kemana gitu? Segmen ini mengajak untuk mencari solusi atas ketegangan antara kebutuhan industri dan pelestarian lingkungan di Teluk Weda. Peran pemerintah dalam regulasi serta visi masa depan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan keseimbangan tersebut. Nah, dari semua permasalahan yang tadi kita bahas, teman-teman, kita pasti bertanya-tanya, adakah jalan tengahnya? Bisa nggak sih industri ini tetap jalan, atau tapi masyarakat dan lingkungannya juga tetap aman, ya kan? Itu PR banget sih. Mungkin salah satu kuncinya ya ada di pemerintah lah harusnya. Bukan cuman kasih izin tambang, tapi Setuju. mereka tuh juga harus hadir dalam pengawasan, apalagi terutama soal limbah, itu juga pencemaran, dan bahkan hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri harusnya ya. Nah, regulasi itu kan penting banget ya, tapi percuma gak sih kalau pengawasannya itu lemah? Harus ada transparansi nih, misalnya data kualitas air, hasil AMDAL, semua itu dibuka gitu ke publik, jangan disembunyikan atau dimanipulasi gak sih? Betul. Dan jangan cuma pemerintah pusat aja sih yang aktif, tapi pemerintah daerah ini tuh juga harus diberi ruang dan juga kapasitas untuk memberikan kontrol. Karena apa? Karena yang mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Benar, setuju. Benar. Karena kita juga bisa belajar langsung dari negara lain, misalnya Finlandia nih, tambang bisa tetap berjalan karena mereka tuh pakai teknologi bersih dan punya sistem pemantasan ketat yang melibatkan masyarakat lokal. Kita belum sampai ke sana sih. Iya, yang jelas mungkin kita bisa lah dorong konsep transisi yang adil gitu. Nah, jadi kalau kita mau terus ke arah hilirisasi nikel demi energi hijau global itu, mungkin jangan sampai mengorbankan komunitas lokal dan lingkungan di dalam negeri kita ya, di Indonesia ini. Bener banget. Nah, yang terakhir nih penting juga nih guys untuk dengarkan suara warga lokal ya kan. Nah, libatkan mereka juga dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka itu bukan sekedar korban nih sekarang, tapi juga bagian dari solusi. Setuju banget sih. Jadi sebenarnya masa depan dari Teluk Weda ini bukan cuma soal ekonomi ataupun industri gitu, tapi juga soal keadilan, terus juga keberlanjutan, dan juga yang tadi bahas yang paling penting sebenarnya itu hak hidup masyarakat di tanahnya sendiri. Bener sih, karena pembahasan yang dari tadi kita obrolin ini kan Teluk Weda ya. Yang dimana tuh Teluk Weda sekarang nih kayak cerminan dari dilema pembangunan. Karena di satu sisi pemerintah itu ngejar pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain suara warga lokal sendiri tuh makin gak kedengeran, guys. Betul. Ya, jadi masa depan kawasan ini tuh bukan hanya investor atau pejabat lah yang menentukan, tapi suara masyarakat tuh harus didengar, bahkan suara masyarakat ini tuh harus diperjuangkan. Ya benar juga. Dan dari tadi kita bahas gitu ya, dari awal sampai akhir, kalau misalkan sebenarnya kita sepakat terkait tentang industri dan juga alam tuh bisa jalan berdampingan gitu. Tapi dengan PR ada keberpihakan, adanya juga keadilan, dan juga ada kesungguhan dari semua pihak gitu, teman-teman. Benar. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk terus berpikir kritis, peduli terhadap sesama, dan menyuarakan kebenaran guys, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Benar banget. Terima kasih ya guys sudah mendengarkan podcast kami.
Saya Fazila Zara Ziba dengan NIM 192. Saya Lafida Najwa Birina dengan NIM 023. Saya Hafsa Najwa dengan NIM belakang 176. Saya Salma Azhar dengan NIM 220. Kita pamit. Dadah.